Pemirsa, 3 orang diantaranya adalah pejalan kaki, pedagang, dan juru parkir terkapar di trotoar Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat usai ditabrak mobil yang melaju kencang. Pengemudi tak berani keluar dari mobil karena takut diamuk massa. Diduga tabrakan terjadi karena penyakit epilepsi pengemudi kambuh. Dalam video amatir terlihat sejumlah korban pejalan kaki, pedagang kaki lima, dan juru parkir terkapar di trotoar jalan usai ditabrak sebuah mobil di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah gerobak dan sejumlah motor juga rusak berat di seruduk mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Syahrial melaju kencang dari flyover karet menuju Tanah Abang. Saat melintasi jalan menurun, mobil tiba-tiba hilang kendali dan menabrak seorang pejalan kaki. Mobil pun banting setir dan menabrak seorang juru parkir di depan rumah makan hingga terpental. Mobil kemudian menabrak seorang pedagang kaki lima serta sejumlah motor. Mobil baru berhenti usai menghantam tembok masjid. Diduga penyebab kecelakaan akibat penyakit epilepsi pengemudi mobil yang tiba-tiba kambuh. Pengemudi yang shock tak berani keluar dari dalam mobil, khawatir jadi sasaran amuk massa. Udah itu mental, tiba-tiba langsung ke sini lagi, tabraknya lagi sini orang yang agak kurang lah gitu. Itu kawan saya. Itu ditabraknya sama apa, Bang? Menurut berdasarkan orang tuanya, istrinya di sana, dia itu punya penyakit epilepsi. Kasus kecelakaan yang menyebabkan 3 orang terluka parah masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga karena pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak pedagang somai serta angkot di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Detik-detik kecelakaan terekam kamera CCTV. CCTV merekam detik-detik saat seorang pedagang siomay keliling tertabrak mobil hingga terpental di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pedagang siomay keliling yang sedang mendorong gerobaknya tiba-tiba ditabrak oleh mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Tak berhenti di situ, mobil pun menabrak angkot yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya pedagang siomay mengalami luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil mengantuk saat melaju dari Bandung menuju Garut. Keterangan dari pengemudi Kalya Putih, mereka habis dari Bandung, kemudian mengarah ke arah Garut. Ini untuk selanjutnya, Pak, ada hukum atau keluargaan? Saya semua diselesaikan dengan keluargaan. Kasus ini diselesaikan melalui jalur mediasi. Pengemudi mobil mengganti kerugian hingga pengobatan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Polisi menggerebek puluhan orang yang menggelar pesta ulang tahun sebuah sekolah disjoki di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Peserta pesta didapati tidak mentaati protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Dari tes urin, 6 orang bahkan diketahui positif mengkonsumsi sabu. Video amatir merekam puluhan orang meramaikan pesta ulang tahun pada sebuah sekolah disjoki di Villa Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pesta ini digerebek polisi setelah ada informasi warga yang curiga dengan aktivitas di villa tersebut. Saat digerebek polisi, didapati hampir seluruh peserta yang tidak memakai masker sesuai protokol kesehatan. Mencurigai ada transaksi narkoba, seluruh peserta menjalani tes urin. Hasilnya, 6 orang terbukti mengkonsumsi sabu. Dari 48 orang yang berada di sana, itu 6 positif menggunakan metamfetamin. Untuk barang bukti yang ditemukan apa aja? Ya, barang bukti yang ditemukan itu salah satunya ada alat hisapnya. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk mengejar pemasok sabu. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sebuah ambulans yang mengangkut jenazah pasien suspek COVID-19 di Madiun, Jawa Timur diadang oleh seorang pria. Kepada supir ambulans, pria penghadang mengaku trauma dan meminta status kejelasan jenazah tersebut. Video penghadangan ambulans ini viral di media sosial.
Mobil ambulan Rumah Sakit Dolopo Madiun yang mengangkut jenazah SRT, warga Kelurahan Bangunsari Madiun ini dihadang seorang warga yang mengaku ketua RT setempat. Pria ini meminta sopir dan pendamping menjelaskan status jenazah tersebut. Menghindari keributan, sang sopir ambulans yang memakai alat pelindung diri mematikan mesin mobil. Dengan nada tinggi, pria ini bahkan meminta bukti sakit yang dialami almarhum kepada kru ambulans. Dan kenapa kok harus pakai gini? Saya ini trauma, lingkungan saya. Aparat Babin Kamtipmas dan Babinsa ikut menenangkan saat keadaan semakin memanas. Pria yang mengaku ketua RT ini berdalih trauma karena sebelumnya ada warganya yang meninggal di Jakarta. Kru ambulans menjelaskan, pasien reaktif saat menjalani rapid test, namun keburu meninggal usai tes swab. Jenazah pasien berusia 65 tahun ini akhirnya bisa dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, Effendi, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi, seorang pencuri sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur babak belur dikeroyok massa. Nyawa pelaku diselamatkan setelah polisi bersusah payah mengevakuasi pelaku. Video amatir merekam saat puluhan warga menangkap dan menghakimi seorang pemuda yang diduga pencuri sepeda motor di area parkir Rumah Susun Tanah Merah, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan warga terus mengejar pelaku meski sudah diamankan dalam mobil patroli polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri sepeda motor yang parkir di area Rumah Susun bersama temannya. Namun sang teman kabur dengan membawa motor hasil curian. Tersangka telah 3 kali beraksi di lokasi yang sama. Motor curiannya dijual ke Madura seharga 2 juta rupiah. Polisi kini memburu teman pelaku dan menyita kunci letter T. Itu memang tidak diketahui, tapi setelah berhasil itu dia tuntun dulu kendaraan tersebut. Dan ada masyarakat yang mengetahui sehingga diteriakin maling. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Hanya karena air galon pesanannya tak diantar, seorang pria tega menganiaya seorang kurir motor air galon di Makassar, Sulawesi Selatan. Nyawa korban tak bisa diselamatkan. Pelaku mengaku kesal lantaran pesanan air galonnya tak juga dikirim selama 4 hari. Kamera CCTV merekam saat seorang warga menghentikan laju motor seorang pengantar air galon di Jalan Daeng Tata, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku lalu memukul korban hingga jatuh dan menikamnya. Korban yang terluka berusaha menghindar, tapi nyawanya tak bisa diselamatkan. Polisi lalu menangkap pelaku penikaman saat bersembunyi di rumahnya di Jalan Bontoduri 6. Di lokasi, ditemukan senjata tajam jenis badik yang diduga dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Tidak kucuci ki. Motornya pelaku mana? Motornya pelaku. Motornya korban. Kenapa kau situ? Kau yang mau? Foto. Mana mobil? Kau. Ini motornya korban ini. Kau yang mau? Penangkapan pelaku menarik perhatian warga. Ironis, penganiayaan yang menewaskan korban dipicu hanya karena pelaku yang kesal korban tidak mengirimkan air galon yang dipesannya selama 4 hari terakhir. Jadi antara pelaku dengan korban itu memang sudah ada dendam ya. Artinya ini gara-gara galon sehingga ada ketersinggungan. Sudah 4 hari ditelepon namun nggak datang. Setelah datang lalu tiba-tiba pelaku langsung menusukkan ke jantungnya. Gitu. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan minimarket terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Aksi perampokan terekam kamera CCTV. Saat beraksi, pelaku ternyata menggunakan pistol mainan.
Dalam rekaman CCTV terlihat 2 dari 3 komplotan perampok beraksi pada sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Berbekal CCTV ini, polisi memburu 3 pelaku. Satu pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Wanajaya, Kecamatan Cibitung. Dari tangan pelaku disita 3 senjata tajam dan 1 pistol mainan. Di lokasi berbeda, polisi kembali menangkap 2 pelaku lainnya. Tak cuma merampok minimarket, komplotan ini juga mencuri sepeda motor. Iya Pak, iya. Cara jujur. Setiap beraksi, komplotan ini menakuti korbannya dengan pistol mainan dan senjata tajam. Komplotan ini diketahui telah 3 kali beraksi. Petugas juga menyita motor hasil curian. Cikarang Barat, unit reskrimnya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan pengejaran. Kita dapatkan 3 orang pelaku di 2 tempat. Yang pertama di Wanasari dan yang kedua di Tambelang. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri dan seorang balita cucunya mengalami luka bacok dan luka bakar di tubuh. Ketiganya dianiaya dan sempat terjebak dalam rumah yang dibakar 3 kakak beradik keponakan korban. Ironis, pelaku sakit hati karena tidak dibagi uang hasil penjualan sarang walet. Matias Zeno Batee dan Rosmidar Mendrova istrinya, serta cucunya yang berusia 4 tahun mengalami luka bacok dan luka bakar hingga dirawat intensif di RSUD Gunung Sitoli. Ironis, ketiga korban ini terluka akibat dianiaya kakak beradik yang merupakan keponakan korban Matias. Ketiga tersangka kakak beradik ini diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku awalnya membakar rumah sekaligus tempat usaha ternak sarang walet milik korban Matias di Desa Somi, Nias, Sumatera Utara. Saat kejadian, Matias, istri dan cucunya sedang tidur. Melihat ketiga korban berhasil keluar dari rumah, tersangka langsung menganiayanya. Pelaku sakit hati karena pamannya tidak membagi hasil penjualan sarang walet. Pelaku itu adalah dendam. Dan kenapa kok dendam dia melakukan itu? Karena dari hasil usaha itu tidak dibagi rata. Ketiga tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai negeri sipil digerebek sang suami saat sedang bersama pria selingkuhannya di hotel. Curiga dengan gerak-gerik istrinya, suami ajak warga saat penggerebekan. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.